Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Zahra Imarta dengan NIM 121210072 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta akan membahas tentang praktikum kimia fisika yang berjudul ekstraksi pelarut dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Heri Septiakusuma SSIMT dan asistennya yaitu Ibu Anita Dewi ST dan Mas Taufik Anggita Wibisana. Topik yang akan saya bahas yaitu pertama, pendahuluan, kedua pembahasan, ketiga aplikasi industri, keempat kesimpulan, dan kelima penutup. Pendahuluan. Tujuan percobaan dalam praktikum ini yaitu untuk menghitung koefisien distribusi atau K zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling melarut. Pengertian ekstraksi pelarut adalah salah satu jenis metode pemisahan distribusi suatu zat terlarut di antara dua zat pelarut yang tidak saling melarut. Proses ini dapat terjadi karena adanya suatu perpindahan massa zat terlarut dari zat pelarut yang satu ke zat pelarut lainnya yang dapat berlangsung secara bolak-balik. Metode ekstraksi pelarut atau cair-cair. Terdapat tiga metode dasar untuk ekstraksi cair-cair, yaitu ekstraksi bertahap, ekstraksi kontinu, dan ekstraksi kontrakuren. Pada percobaan ini, kami menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu ekstraksi bertahap dengan cara menambahkan pelarut yang tidak dapat bercampur dengan pelarut yang lainnya. Kemudian dilakukan pengocokan sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi zat terlarutnya, dan terdapat dua lapisan yang selanjutnya dilakukan proses pemisahan menggunakan corong pemisah atau pipet tetes. Hal yang diperhatikan dalam memilih pelarut, yaitu yang pertama reproksivitas, yaitu kemampuan untuk melakukan kontak antara pelarut dengan zat terlarut. 2. Selektivitas, yaitu kemampuan pelarut untuk melarutkan salah satu komponen zat terlarut. 3. Ketidaklarutan. Pelarut tidak boleh larut dalam cairan karir. 4. Recoverability, yaitu kemampuan pelarut untuk dapat dimurnikan. 5. Kerapatan, menunjukkan konsentrasi zat terlarut dalam pelarut. 6. Tegangan permukaan, menunjukkan dua jenis cairan untuk bercampur. 7. Reaktivitas kimia, yaitu kemampuan bereaksi secara kimiawi antara cairan sehingga dapat diketahui apakah kedua larutan dapat dicampurkan tanpa bereaksi. 8. Viskositas, tekanan uap dan titik beku bernilai rendah akan memudahkan dalam penyimpanan. Faktor pertimbangan dilakukannya ekstraksi, yaitu yang pertama kemurnian produk tinggi, 2. Kemudahan dan kecepatan proses, 3. Rendah polusi, 4. Kebutuhan memulihkan logam dari larutannya, 5. Efektivitas dan selektivitas yang tinggi. Kelebihan dari ekstraksi pelarut, yaitu pemisahan ekstraksi terjadi berlangsung dengan cepat dan berlaku untuk senyawa organik ataupun anorganik. Berbeda dengan metode pemisahan dengan pemanasan, di mana ikatan antar zatnya saling kuat, ketahanan terhadap suhu tinggi, adanya perbedaan properties fisik yang tidak signifikan, serta konsentrasi yang terlalu sedikit. Seperti pada tujuan percobaan, yaitu koefisien distribusi, bahwa dalam hukum distribusi Nernst disebutkan bahwa apabila terdapat dua pelarut yang tidak saling melarut, dimasukkan zat terlarut yang mampu larut di kedua pelarut, yaitu pelarut organik dan air, maka akan menyebabkan pembagian kelarutan, di mana laju distribusi atau perbandingan konsentrasi kedua pelarut tersebut bernilai konstan, sehingga terjadi kesetimbangan distribusi. Perbandingan inilah yang disebut sebagai tetapan atau koefisien distribusi atau K,
di mana nilai K dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan Ca aqueous per Ca organik, di mana K adalah koefisien distribusi, Ca aqueous adalah konsentrasi zat terlarut dalam air, Ca organik adalah konsentrasi zat terlarut dalam pelarut organik. Rumus tersebut berlaku pada kondisi 1. Zat terlarut tidak dapat bereaksi dengan salah satu pelarut. 2. Zat tidak terionisasi dalam salah satu pelarut. 3. Zat tidak berasosiasi dalam salah satu pelarut. Apabila zat terlarut mengalami disosiasi, maka akan terjadi reaksi AN menjadi Na atau sebaliknya, di mana AN adalah 1 mol zat terlarut, ada N atom di fase organik, Na adalah N mol zat terlarut di fase air, sehingga harga K menjadi K sama dengan C pangkat Na aqueous per Cn organik, atau dapat ditulis menjadi Ca organik sama dengan 1 per K Ca pangkat N. Dan apabila persamaan tersebut dilogaritmakan, maka akan menjadi log Ca organik sama dengan N log Ca aqueous plus log 1 per K. Faktor-faktor yang memengaruhi koefisien distribusi, yaitu yang pertama, temperatur. Semakin suhu tinggi, maka akan semakin cepat reaksi yang berlangsung, sehingga menyebabkan volume titrasi menjadi kecil yang kemudian berpengaruh pada nilai K. 2. Jenis zat pelarut. Jenis zat pelarut yang mudah menguap juga memengaruhi volume titrasi, sehingga akan berpengaruh pada nilai K. 3. Jenis zat terlarut. Apabila menggunakan zat terlarut yang mudah menguap atau higroskopis, maka akan memengaruhi nilai normalitasnya dan berpengaruh pada nilai K. 4. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat, maka akan semakin besar pula nilai K-nya. Pembahasan. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum, yaitu alatnya ada labu ukur, pipet gondok corong, pipet tetes, gelas beker, gelas ukur, corong pemisah, buret, dan Erlenmeyer. Bahan yang kami gunakan yaitu larutan asam asetat, aquades, larutan NaOH 0,1 N, larutan HCl 0,1 N, indikator PP, dan kerosin. Cara kerjanya yaitu membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,2 N, 0,4 N, 0,6 N, 0,8 N, dan 1 N, di mana proses pengenceran ini dilakukan dengan perhitungan N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2 untuk memperoleh volume awal larutan asam asetatnya. Kemudian mengambil 10 ml dari masing-masing larutan dan memasukkannya ke dalam Erlenmeyer. Dalam proses pengambilan ini perlu diperhatikan di mana cekungan larutan berada di atas garis batasnya sehingga volume yang diambil sesuai. Berikut contoh videonya. Selanjutnya, melakukan titrasi larutan HCl 0,1 N ditambah dengan 2 tetes indikator PP dengan larutan NaOH 0,1 N. Kegiatan titrasi ini dilakukan sampai terjadi titik ekivalennya yang ditandai dengan perubahan warna dari yang berwarna putih menjadi berwarna merah muda.
Nah, proses titrasi ini dilakukan karena larutan NaOH merupakan larutan standar sekunder di mana konsentrasi zatnya belum diketahui dengan pasti dan memiliki kemurnian yang rendah, sehingga perlu dilakukan standarisasi dengan menggunakan larutan standar primer, dan larutan standar primer yang dipilih adalah larutan HCl karena larutan HCl sangat umum digunakan dalam setiap percobaan. Selanjutnya, melakukan titrasi 10 ml larutan asam asetat ditambah 2 tetes indikator PP dengan larutan NaOH yang telah distandarisasi. Sama seperti dengan titrasi sebelumnya, larutan akan mencapai titik ekuivalen dengan perubahan warna dari putih menjadi merah muda. Berikut contoh titrasi. Kemudian mengambil 10 ml dari masing-masing larutan asam asetat dan 10 ml kerosin, dan memasukkan kedua larutan tersebut dan dilakukan pengojokan selama 5 menit. Proses pengojokan ini dilakukan sampai terjadi keseimbangan distribusi. Semakin lama dan semakin cepat putaran pengojokan, maka semakin cepat larutan asam asetat akan terdistribusi dari Aquades ke kerosin. Arah pengojokan dilakukan searah, seperti pada video berikut. Kemudian mengambil pemisahan kedua larutan dengan menggunakan corong pemisah atau dapat menggunakan pipet tetes. Nah, proses pemisahan ini terdapat dua lapisan, di mana yang diambil adalah larutan yang berada di bawah, yaitu larutan asam asetnya. Seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, mengukur dan mencatat volume larutan asam asetat setelah pengojokan dan melakukan kembali titrasi larutan asam asetat ditambah dengan 2 tetes indikator PP dengan larutan NaOH yang telah standarisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama praktikum ekstraksi pelarut, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan praktikum dengan hati-hati, 2. Membersihkan alat dengan Aquades sebelum digunakan dan mengeringkannya dengan lap atau tisu yang bersih, 3. Menggunakan label untuk menghindari kesalahan penggunaan larutan, yang keempat, menggunakan pipet tetes apabila larutan hampir mencapai garis batas. Kelima, membaca skala dengan teliti, baik dalam skala bulat maupun gelas ukur. Yang keenam, melakukan pengojokan larutan sampai keseimbangan distribusi tercapai. Aplikasi industri. Berikut beberapa contoh pengaplikasian ekstraksi pelarut, yaitu yang pertama, pemurnian penisilin, pemisahan aromatik dari minyak kerosin untuk meningkatkan daya bakarnya, ekstraksi fenol dari larutan coal tar, pemisahan aromatik dari senyawa parafin atau nafta untuk meningkatkan karakter viskositas suhu suatu minyak pelumas, pengambilan senyawa relatif murni seperti benzena, toluen, dan silen dari sifat katalitik yang didapatkan dari industri minyak. Kesimpulan, yaitu ekstraksi pelarut adalah metode pemisahan distribusi suatu zat di antara dua zat terlarut yang tidak saling melarut. Larutan asam asetat adalah zat terlarutnya, sedangkan Aquades dan kerosin adalah zat pelarutnya. Pengojokan kedua larutan, yaitu asam asetat ditambah dengan kerosin,
Dilakukan dalam waktu yang lama sampai terjadi kesetimbangan distribusi akan mendapatkan hasil yang sempurna. Selama pengojokan, larutan asam akan berpindah dari pelarut aqueous ke pelarut kerosin yang ditandai dengan berkurangnya volume setelah pengojokan. Untuk menghitung nilai K menggunakan rumus K sama dengan Ca aqueous per Ca organik. Berlaku apabila tidak ada perubahan berat molekul atau massa relatif dari zat larut. Faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi adalah temperatur, jenis zat pelarut, jenis zat terlarut, dan konsentrasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.